Teman-teman, sebelumnya kita sudah tahu ya beberapa karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Nah, sekarang Kak Indah mau melanjutkan lagi nih pembahasan kita tentang karakteristik perjuangan setelah tahun 1908. Kira-kira apa saja ya karakteristik yang terdapat pada masa itu? Teman-teman, karakteristik atau ciri yang ketiga memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Nah, sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan Belanda umumnya bergantung pada satu atau dua tokoh yang dianggap karismatik atau berpengaruh. Nah, tokoh-tokoh itu umumnya berasal dari lingkungan istana, yaitu raja, bangsawan, ataupun dari kalangan ulama. Akibatnya, ketika sang aktor atau tokoh utama wafat atau diasingkan, maka perlawanan pun menjadi berhenti. Setelah tahun 1908, perlawanan mulai bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan sistem kaderisasi yang rapi. Dengan demikian, keberlangsungan gerakan pun terjaga dengan baik. Teman-teman, karakteristik yang keempat adalah memiliki visi yang jelas. Perjuangan sebelum 1908 bertujuan membebaskan daerah masing-masing dari penguasaan kolonial Belanda. Nah, seiring munculnya kesadaran berbangsa, maka perjuangan setelah 1908 melalui organisasi-organisasi pergerakan diarahkan pada satu visi dan misi yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang semula bergerak dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, perlahan-lahan seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, maka golongan terpelajar pun kemudian bersikap politis, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke deh, supaya lebih jelas, sekarang kalian perhatikan ya, tabel perbandingan perjuangan sebelum dan setelah tahun 1908. Nah, supaya kalian lebih memahami, coba deh perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel pola perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Ada perbedaan karakteristik ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebelum tahun 1908, perjuangannya dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. Setelah tahun 1908, perjuangannya dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Karakteristik yang kedua, sebelum tahun 1908, perjuangannya bersifat kedaerahan atau lokal. Setelah tahun 1908, perjuangannya bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Karakteristik yang ketiga, sebelum tahun 1908, perjuangannya bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Setelah tahun 1908, perjuangannya menggunakan diplomasi dengan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobi, mogok, dan sebagainya. Karakteristik yang keempat, sebelum tahun 1908, terfokus pada pemimpin yang karismatik. Setelah tahun 1908, perjuangan memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Karakteristik yang kelima, sebelum tahun 1908, bersifat reaktif dan spontan. Setelah tahun 1908, perjuangan memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Wah, ternyata pola perjuangan setelah tahun 1908 sudah mengenal adanya rasa nasionalisme ya. Menurut kalian, bagaimana ya respon Belanda dalam menghadapi pola perjuangan yang berubah ini? Nah, jika kalian menjadi bagian dari pemerintah Belanda, apa upaya yang kalian lakukan untuk mencegah bersatunya bangsa Indonesia? Teman-teman, tadi kita sudah tahu ya pola perjuangan setelah tahun 1908, yaitu dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat nasional, ciri yang ketiga adalah perjuangan menggunakan organisasi, ciri yang keempat memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi.
dan memiliki visi yang jelas. Nah, setelah karakteristik perjuangan setelah 1908, apa saja ya faktor internal munculnya kesadaran nasional?